ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul bersua dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya intigo amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan bahasan berkenaan dengan kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian kedua. Yang insya Allah kita akan mencoba melanjutkan bahasan ini masuk pada bahasan cara dan tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Jadi ada 3 cara. Cara yang pertama, baik itu gerakan terlebih dahulu, kemudian membaca takbir, atau yang kedua secara bersamaan gerakan dengan membaca takbir, atau yang ketiga yaitu takbir terlebih dahulu kemudian gerakan. Jadi itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan itu bisa diamalkan. Kemudian kemarin juga kita membahas hukum takbir itu fardu, ya, terutama takbiratul ihram hukumnya fardu, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Termasuk ketika nanti masbuk telat sholat berjamaah, maka takbiratul ihram tetap harus kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan, gitu. Tapi ketika masbuk, sekali lagi catatannya, ketika imam dalam posisi seperti apapun, maka kita harus mengikuti imam. Jangan menunggu imam berdiri, gitu. Jadi ketika imam posisi berdiri, ya kita mengikuti dalam keadaan berdiri. Tapi ketika imam posisi ruku, ya kita ikut ruku. Begitupun sujud dan seterusnya, maka kita mengikuti posisi imam. Kemudian sekarang kita akan membahas cara dan tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram. Kemarin jangan lupa Pak, posisi takbiratul ihram tangan ada di 2 tempat. Sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Dan jari-jari itu direndahkan, tidak dirapatkan seperti ini, tapi dibuka. Kemudian posisinya ke arah kiblat. Nah ini harus coba mulai kita dibiasakan. Jadi yang dulu kita takbiratul ihram nyerong siga kieu gitu. Allahu Akbar. Coba biasakan untuk menghadap ke kiblat. Gitu. Jadi telapak tangan ke arah kiblat. Posisikan ketika takbiratul ihram mau disejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Gitu. Nah setelah itu kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bagaimana kaifiyahnya? Tentunya ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. An Wa'il ibni Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'an Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya
hina dakhala fis sholati, ketika masuk dalam sholat atau ketika memulai sholat. Wa kabbaro hiyala udhunaihi, beliau bertakbir mendekati kedua telinganya. Tsummal ta'afa bithaubihi, kemudian menyelimutkan bajunya. Nah, kumaha cenah ieu teh Ustaz menyelimutkan bajunya gitu. Bu, Pak, Rasul itu pakai jubah. Gitu. Pakai jubah. Selain gamis ada jubahna gitu kan. Nyata si tangan teh ditutupan ku jubah gitu. Ari urang mah da teh jubahan gitu. Teu kudu nilepkeun acukil gitu gitu kan. Jadi Rasul mah pakai jubah gitu. Jadi Rasulullah SAW menyelimutkan bajunya gitu kan ke tangannya. Summa rafa'ahuma. Nah, mana tadi? Summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian Rasul meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Falamma aroda an yarka'a akhraja yadaihi minas thawbi. Ketika hendak ruku, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari bajunya. Summa rafa'ahuma, kemudian Rasulullah mengangkat keduanya. Summa kabaro faroka'at, lalu bertakbir terus ruku. Nah, di sini ada kaifiat bagaimana Rasulullah SAW setelah mengangkat tangan takbiratul ihram, Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Nah, gitu. Cuman peletakannya di mana gitu? Apakah di dada? Apakah di perut? Nah, para ulama berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i bahwa meletakkan tangan itu sodrun, yaitu di atas perut. Ari di atas perut teh posisinya bukan di dada ternyata. Ala sodrun teh. Tapi antara dada dan perut di tengah-tengah gitu. Nah, ulu hati gitu. Nah, jadi menempatkan tangan itu di sini. Gitu. Ulah dihanap gitu kan. Nah, cuma nanti ada dalil ketika meletakkan tangan kanan di dada. Dan penempatan posisi tangannya juga berbeda. Gitu. Nanti bahasanya kalau di dada itu menyimpan. Kalau di sini menggenggam. Gitu. Kalau di sini menggenggam, kalau di dada nanti menyimpan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengangkat tangan ketika hendak ruku. Kemarin sudah dibahas di mana saja posisi kita mengangkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika hendak ruku, 3 bangkit dari ruku yaitu i'tidal. Kemudian yang keempat ketika bangkit rakaat kedua. Dari rakaat kedua mau ketiga. Jadi setelah tahiyat awal kita bangkit, nah disitulah kita mengangkat tangan gitu untuk masuk ke rakaat ketiga. Jadi tidak setiap rakaat harus mengangkat tangan. Kemudian setelah Rasulullah SAW ruku, falama qala, nah kemudian Rasulullah SAW membaca Sami Allahu liman hamidah rafa'a yadaihi. Ketika Sami Allahu liman hamidah, Rasul mengangkat tangannya. Falama sajada baina kafaihi. Ketika beliau sujud di antara dua telapak tangan. Rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, summa wada'a yadahul yumna
ala dhahri kafihil yusra warusgi wasaidi. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan, pergelangan dan lengan bawah kanannya. Kali ini Pak. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas telapak kanan, pergelangan dan lengan bawah kanannya. Gitu. Berarti di dia gitu. Karena di pergelangan. Gitu posisinya di pergelangan. Di pergelangan. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad, qala ia berkata, kana nasu yu'maruna an yad'ul yumna 'alal yusra fi sholati. Orang-orang diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Jabirin, dari Jabir, qala ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin. Rasul melewati seseorang, wa huwa yusolli, yang sedang sholat, wa qad wada'a yadahul yusra 'alal yumna, dan sungguh ia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Jadi Rasul ninggal sahabat anu sholat nempatkan tangan kiri di atas tangan kanan, dibalik gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Nah ini pelajaran juga Pak untuk kita. Apa yang dilakukan oleh Rasul ketika melihat orang yang seperti ini? Fantaza'aha wa wada'al yumna 'alal yusra. Lalu beliau mencabutnya, ngalaan Pak panangan eta nuju salate, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi ketika kita melihat posisi di dalam sholat yang salah, jelas salahnya gitu ta, seperti tadi contohnya gitu, maka pada waktu itu kita harus membenarkan gitu. Tak perlu dibatalkan sholat nama Pak. Jadi langsung kita benarkan posisinya ketika terlihat ada orang yang sholat tangan kiri di atas tangan kanan gitu ta. Tapi banyak kejadian Pak di antara orang-orang gitu yang memakai akal pikirannya ketika hendak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekah. Naon kan anu hade teh kudu katuheula gitu ta. Jadi anu bagus teh kudu katuheula. Maka pas ketika mau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nah anu pertama turun teh tangan kanan heula. Allahu Akbar. Dah gitu Pak, diputerkeun. Jadi aya anu takbirna Allahu Akbar gitu. Nah, karena dengan anggapan bahwa kanan dahulu itu lebih bagus. Gitu. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali untuk memutarkan terlebih dahulu tangan kanan. Jadi ketika takbir Allahu Akbar diputarkan lah gitu. Ayah Pak gitu kan. Nah itu tidak ada dalilnya. Maka yang disabdakan oleh Rasul atau yang dicontohkan oleh Rasul ketika takbiratul ihram lalu bersedekap itu langsung saja memposisikan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah itu Pak, demikian tata cara Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, dalam hal posisi, bagaimana cara menggenggamnya gitu. Ini banyak versi. Jadi cara menggenggamnya gitu kan. Nah, ketika disebutkan menggenggam pergelangan, Asimpurima Pak berpendapat gitu. Menggenggam ya
dan belum menemukan secara detail belum ngacung-ngacung. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi kalau menggenggam, iya gitu. Berbeda kalau menyimpan. Hari menyimpan nanti dia, Pak. Tah menyimpan kieu gitu. Dia menyimpan aja. Meninggal kan beda lagi. Meninggal. Dan meninggal mah Pak tos tiasa naon eta mah posisina kurang diberi kumahakeun oge gitu. Nah, itu ada Pak kayak prakteknya itu ketika posisi dalam keadaan perang eta mah. Aya. Jadi ketika dalam posisi perang. Nah, nyepengan eta mah. Nyepengan senjata gitu. Jadi siap-siap gitu kan. Siap-siap hari urang makan teker perang Pak. Gitu reksa nu nyerang urang gitu kan apal gitu. Jadi ketika dalam kondisi perang. Maka kan ketika waktu itu kan disebut oke salat khauf. Gitu, salat khauf. Jadi formasi salat oke cukup unik gitu. Jadi kan ada dua barisan contoh. Nah, barisan pertama heula nu salat teh Pak. Barisan kedua menjaga gitu. Oke, barisan pertama sudah beres, baru barisan kedua gitu. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua nah ikut baru barisan kedua gitu. Yang barisan pertama itu jaga gitu. Nah, itu pun ketika kondisi memang kondisi tertentu gitu. Ketika dalam keadaan perang. Nah, eta mah namanya teh menempatkan di pinggang teh gitu kan, di pinggang teh ketika memang dalam kondisi perang sedang memegang senjata itu Pak. Selanjutnya melihat ke tempat sujud dan dilarang melihat ke atas gitu. Jadi ini dianjurkan ternyata melihat ke tempat sujud. Malah Pak, ini menjadi salah satu penelitian saya bahwa ketika kita melihat ke tempat sujud itu sholat kita lebih fokus Pak. Dan itu menjadi lebih khusyuk gitu. Jadi fokus. Kenapa kita terkadang tidak fokus dalam sholat? Kemana we ingatan gitu. Karena kita tidak fokus ke tempat yang seharusnya kita lihat gitu. Jadi mereka ulang pokoknya Pak kalau kita naon bahasa Sunda mah ngolebat gitu tah saeutik we gitu tah. Pasti kaditu teh terus poho urang teh keur salat teh. Ingatan teh ka mana we gitu kan. Tapi meskipun urang teh ingat salat tapi rek salat mah. Ya, hebatna urang gitu. Gitu. Meskipun naon poho kanu salat gitu kan bacaan beres we gitu. Hebat urang mah gitu. Nah, ini ternyata salah satu cara agar kita tetap khusyuk di dalam sholat. Kita lihat di dalam hadis. Ibnu Sirina, dari Ibnu Sirin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqallibu basarahu fis samai fanazalat hadhil ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolak-balikan pandangannya ke langit. Lalu turunlah ayat walladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya gitu. Nah, di sini Pak menunjukkan bahwa sebelum ada ayat ini Nabi oge sok luar gitu ketika sholat teh alur gitu ta. Karena gitu itu Nabi Pak gitu. Karena memang belum ada ayat gitu yang menjelaskan bahwa tidak boleh untuk keluar kaditu gitu kan ketika dalam sholat. Nah, maka turunlah ayat ini walladzina hum fi sholatihim khashi'un gitu. Jadi kata Allah dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khosa'a di sini artinya yaitu menundukkan gitu. Jadi bahasa khusyuk itu yaitu menundukkan pandangan.
kamana deui menundukkan tekan mual kamana-mana deui gitu Pak. Keselain tempat itu gitu nyata tempat sujud gitu. Nah itu menggambarkan ketika kita fokus dalam sholat terus melihat pandangannya ke tempat sujud, maka kita akan dikategorikan atau kita akan mendapatkan kehusuan di dalam sholat. Fato to'a rosahu, maka beliau pun menundukkan kepalanya. Nah, ia pun tanpa lepat tipu kepadanya, kepalanya. Rosahu, kepalanya. Gitu. Jadi ketika turun ayat ini, anu kawitna Rasul sok luak lieu gitu kan, aluhur karena pagigir gitu. Maka diturunkan ayat ini, maka Rasulullah SAW fokus pandangannya ke tempat sujud. Rawahu Ahmad fi kitabihin nasikh wal mansukh. Riwayat Ahmad di dalam kitab Nasikh wal Mansukh dan Sa'id bin Mansur dengan tambahan redaksi wa kanu yastahibuna lirrajuli an la yujawiza basarahu musallahu. Mereka menyukai orang yang sholat pandangannya tidak melewati tempat sholatnya gitu. Jadi upami ayeuna urang hoyong mencari kehusuan di dalam sholat kan ieu Pak kuncina teh gitu kan. Jadi cukup kita fokus ke tempat sholat kita, tempat sujud kita, maka kita akan terbantu untuk kehusuan sholat kita. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Anasin dari Anas, qala ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin, mengapa orang-orang mengangkat yarfa'una absarahum, mengangkat pandangannya ila samai ke langit fi sholatihim dalam sholatnya. Fastadda qawluhu fi dzalika hatta qala layan tahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Sabda beliau keras sekali tentang hal itu hingga ia bersabda, berhentilah mereka dari perbuatan itu atau pandangan mereka akan disambar gitu. Disambar kunaon? Nya kunaon, Mbak, gitu kan banyak sebabnya gitu kan, bisa jadi kusambar ku petir gitu atau disambar oleh setan kan gitu kan, sehingga pandangan kita karena tidak fokus ke tempat sujud itu menjadi menghilangkan kehusuan. Itu kan kesempatan setan. Nah, ini yang menyebabkan ketika kita sholat tuh khusyuk, ingat teh ka mana wae gitu kan. Teu sholat mah teu ingat Pak, pas sholat ingat gitu kan. Oh di dia kunci teh gitu. Bersolat mah ingat we gitu. Dina sholat teh di rakaat kahiji nepi ka terakhir diingat-ingat teh di dinya gitu tah. Pas beres sholat atuh poho deui gitu. Nah, berarti setan itu teh gitu. Jadi seberusaha mungkin kita harus menetapkan kehusuan kita. Dulu pernah kita bahas kalau tidak salah Pak, gitu. Jadi kategori orang-orang yang khusyuk itu minimal ada 5 gitu kan, yang menjaga gitu. Dari kelima kategori itu yaitu menetapkan kehusuan, bukan ketika di awal saja, tapi sampai akhir pun harus menetapkan kehusuan di dalam sholat. Sehingga kita bisa menikmati bagaimana rasanya nikmat sholat. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. An Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada, apabila duduk fit tasyahudi, ketika tasyahud, wa doa kafahul yumna, beliau meletakkan telapak tangan kanannya ala fakhidil yumna, di atas paha kanannya, wa wadoa kafahul yusra ala fakhidil yusra, dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya.
wa asyara bisababati, kemudian Rasul memberikan isyarat dengan telunjuk la yujawizu basarahu ila isyaratahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pandangannya tidak melewati isyarat itu. Nah, maksudnya naon? Jadi nanti ada posisi di dalam sholat itu, Pak, yang harusnya kita melihat ke tempat sujud, tapi ketika tasahud mah sanes ke tempat sujud gitu. Ketika tasahudna urang teh sunahna ninggalna kanu kiri, kanu telunjuk gitu ta. Jadi ketika tasawuf, ketika tahiyat itu ninggalna kanu curug sanes ke tempat sujud. Gitu Pak. Jadi kalau dalam gerakan-gerakan yang lain orang fokus kanu tempat sujud, tapi ketika tasawuf kanu curug gitu. Nah ini sunahnya kata Rasulullah SAW ketika di dalam sholatnya. La yujawizu basarahu ila isyaratahu. Jadi Rasul tidak memalingkan pandangannya, tidak melewati isyaratnya. Maksudnya yaitu isyarat telunjuk ketika tasahud gitu. Jadi ketika Bapak berdiri ninggalna kanu tempat sujud. Ketika ruku lihat ke tempat sujud. Bang, dari ruku lihat ke tempat sujud. Itu kan gerakan-gerakan yang lain kecuali ketika tasawuf. Gitu. Nah, nanti ada bahasan tasawuf khusus gitu. Bagaimana kalau kita tasawufnya selesai kemudian imam belum? Gitu. Apakah tetap memberikan isyarat dengan telunjuk ini atau kita sampai mengikuti imam selesai baru kita melepaskan gitu. Nah nanti itu ada bahasan khusus. Tenang, panjang kene. Ya, kemudian selanjutnya membaca doa iftitah dan ta'awud. Nah, ini yang sering dilupakan kita ketika sholat, ya. Setelah iftitah itu bukan langsung Al-Fatihah, tapi ta'awud terlebih dahulu. Coba kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Khamsah, imam yang 5 kecuali An-Nasai, An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati, apabila hendak sholat malam bilaili, kabaro, beliau bertakbir, summa yaqulu, lalu berdoa. Nah ini salah satu doa iftitah yang bisa kita amalkan, yaitu membaca doa iftitahna subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tos sakitu. Ono gitu. Summa yaqulu, kemudian Rasul membaca setelah membaca doa iftitah tadi, yaitu membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, jadi setelah iftitah itu bukan langsung Al-Fatihah, kade Pak. Jadi setelah iftitah itu wajib membaca ta'awud. Nah, ta'awudnya mana? Bebas. Boleh yang ini silakan, boleh ta'awud biasa silakan. Jadi setelah iftitah, apa iftitahnya mana ya? Gitu kan? Ini Allahumma baik baini atau wajah tuh. Gitu. Nah, pokoknya setelah iftitah, takbiratul ihram, bersedekah di sini, lalu kita membaca iftitah, setelah iftitah baru ta'awud laut. Dan itu dibaca hanya di rakaat pertama saja. Karena rakaat-rakaat selanjutnya sudah terwakili. Gitu. Kenapa Pak kita harus membaca ta'awud? Karena kita akan membaca Al-Fatihah, yaitu surat Al-Quran.
yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan terkutuk. Ini perintah akan kewajibannya membaca tahu gitu. Sok tahu coba. Insyaallah. Insyaallah-nya kade bilang gitu. Lagi bacaan Al-Fatihah kita tahu dulu karena Al-Fatihah surat Al-Qur'an yang harus diawali dengan ta'awun gitu. Nah, ini sekali lagi pelajaran untuk kita bahwa ta'awun itu harus termasuk di dalam sholat, apalagi ketika kita membaca Al-Qur'an tilawah gitu kan. Tilawah kita harus membaca ta'awun gitu. Tapi untuk bismillah itu namanya tergantung posisi ayat yang kita baca. Kalau di awal surat kita baca bismillahnya. Kalau di tengah surat kita tidak perlu sebetulnya membaca bismillah, cukup dengan ta'awun saja. Karena apa? Tidak disertakan di tengah-tengah ayat itu bismillah gitu. Jadi bismillah itu di awal surat. Dan cukup dengan membaca ta'awun saja ketika kita memulai ketika kita memulai tilawah Al-Qur'an. Kalau kita membaca di tengah-tengah surat gitu, tengah-tengah surat, termasuk sebetulnya ketika kita mengimami gitu kan Pak, ketika mengimami gitu kita mau ngambil tengah-tengah ayat gitu, itu tidak perlu membaca bismillah karena tidak ada diawali dengan bismillah ayat etama gitu kan, karena kita ngambilnya di tengah ayat. Contoh Bapak tos beres Al-Fatihah gitu kan, nah imaman baca surat ayat kursi Al-Baqarah ayat kursi gitu kan, waladdallin amin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung gitu. Kalau di tengah surat gitu. Tapi kalau di awal surat maka harus dibaca bismillahnya. Oke. Selanjutnya, nah jadi ini Pak apa namanya, satu doa iftitah, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kono sakit. Hadisna riwayat Al-Khamsah Imam Anu-5, termasuk Imam Muslim juga meriwayatkan. Termasuk yang kedua, yang selanjutnya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaskutu baina takbiri, Rasul diam antara takbiratul ihram wa bainal qiraati, dan antara baca Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, Rasul diam. Maksana diam teh nyaeta membaca iftitah gitu. Fakultu abi wa ummi, kemudian demi bapak dan ibuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iskatuka bainat takbiri wal qiraati. Wahai Rasul, mengapa engkau diam antara takbir dan Al-Fatihah? Mataqulu, beliau menjawab, qala mataqulu, apa yang engkau baca, gitu kan? Apa yang engkau baca? Qala aqulu, lalu Rasul menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi. Nah, ini mah dibalik ini Pak redaksina, yaitu min khotoyaya bi thalji wal ma'i wal barodi, atau antara bil ma'i wa thalji wal barodi gitu. Nah, iya kedua doa iftitah.
Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi. Gitu. Hadis riwayat as-sab'ah, sadaya imam ngariwayatkeun. Termasuk Imam Muslim sareng Imam Bukhari ngariwayatkeun hadis ieu. Dhaif kita ieu. Dua kan pilihan, silakan. Bade nganggo nu mana wae oge. Katilu, terakhir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, apabila salat qala berdoa. Doana wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, tedugi kadinya apa kade? Doa ieu mah. Terasna Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu zalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini la ahsani li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika anabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Sakitu mah anu wajah tuh mah gitu. Nah, ieu nu diriwayatkeun nu hadis mah ari nu kurang dibaca dugi alamin. Wa ana minal muslimin. Limin kata rasana kayak gimana gitu. Dari hadis mah sakitu gitu kan Rasul mencontohkan doa wajatu itu sampai wa atubu ilaik. Wa ana minal muslimin mah karek saparapatna. Terus satengahna acan. Tuh kayak yang gimana? Ustaz kan itu teh sunah muhun, memang sunah. Kalau dibaca sampai kalinya kan teu dosa gitu kan. Memang teu dosa mah henteu gitu kan. Cuman patarosana upami disebutkeun sunah dibaca sampai wa ana minal muslimin nyunahna kasaha gitu. Nya. Karena Rasul tidak membaca sampai wa ana minal muslimin. Tapi Rasul membacana dugikeun astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti urang ngaos wa ana minal muslimin teh eta teh saparapatna. Gitu tah. Dosa henteu dosa mah apa? Nganyunana kasaha gitu kan. Patarosana kitu we gitu kan. Nganyunana kasaha. Berarti kan teu nyunah pami kitu mah. Ari namina teu nyunah berarti teu sesuai. Ari namina sesuai saya henteu. Tah gitu. Ayeuna upami hoyong pondok nah urang bek motong dalil anu memang tos jelas teu sakitu gitu kan. Tos hoyong pondok mah nu tadi anu pertama yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Tos sakitu mah gitu. Ini mah tos dicontohkeun aku Rasul mung sakitu sahih deui gitu kan. Nah maka upami urang hoyong milih anu pondok tos amun nu ieu gitu. Ieu mah nyunah da memang pondokna sakitu. Tapi upami bade nganggo anu wajah tuh hoyong nyunah itu kan, da memang kedah nyunah kan. So Rasul sallu kama raaitumuni usolli teh gitu kan. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Maksana perhatoskeun dalil-dalilna. Nah, upami orang-orang masih kene hoyong nganggo wajah tuh, masih mau membaca wajah tuh, berarti kada diteraskeun. Apalkeun deui eta. Arti menakam itu kan di setiap buku pelajaran. Mohon. Baik di MI, MTS, tapi yang sekolah lanjutan gitu kan, di Gadrasku Departemen Agama itu. Maca nah itu dugi sadayana teh dugi ka
wa ana minal muslimin gitu kan, sampai saya lanjut anak itu. Oh. Saya itu teh kumaha bertiasa dipotong-potong gitu. Nah, makanya walau hadis itu sananya sih. nah, eta upami anu kapendakna malah redaksi anu dicantumkan di dalam buku-buku sholat itu bukan dari wajah tuh. Allahu Akbar kabiru gitu. Nah, itu pertanyaannya awal itu dari mana gitu kan. Padahal dalam hadis itu yang sahih itu hadis riwayat Muslim itu awalnya kalau mau baca iftitah ini dari wajah tuh. Gitu. Kemudian diawali juga selain dari Allahu Akbar kabiro, diawalina ini wajah tuh. Nah, nanti ada apa hadis yang menerangkan ini wajah tuh mah Rasul bukan ketika sholat. Doa nate beda deui eta mah gitu. Naon menyembelih itu ketika Rasul menyembelih gitu kan. Ini wajah tuh mah gitu. Jadi kalau doa iftitah anu naon namina teh anu dibaca sampai wa ana minal muslimin mah awalna teh nyata dari wajah. Kemudian dicantumkan di setiap pelajaran atau buku-buku literatur tentang sholat, Pak, anu salami ieu ku urang gaduh geuningan aya naon namina teh buku anu gambar sholat warna ungu. Nah, warna ungu gitu. Doanya teh sampai wa ana minal muslimin dan tidak dijelaskan riwayat hadisna gitu. Setiap doa-doa yang dicantumkan dalam buku itu. Gitu. Jadi anu sakapendak abdi gitu kan, dan penelitian di antara para guru-guru pun gitu. Hadis yang menerangkan tentang doa wajah tuh teh sampai wa ana minal muslimin teh saparapatna. Dan Rasul juga membaca doa ini biasanya bukan ketika sholat wajib, tapi Rasul ketika sholat tahajud. Gitu. Ngawaskeun doa ieu teh naha da panjang doana. Hanya dibacanya ketika sholat tahajud. Ayeuna upami Rasul jadi imam iftitahna anu panjang ieu. Belum nih surat-surat anu paranyang oge gitu kan. Nah, maka Rasul ketika membaca doa iftitah itu, doa ini dibaca biasa Rasul ketika sholat tahajud, ketika sholat sendiri gitu. Nah, yang dikhawatirkan oleh saya gitu, pendapat yang memudahkan, menyepelekan tadi teh gitu. Saat kan ieu teh sunah, muhun sunah gitu kan kategorina gitu. Tapi kan Rasul tidak pernah itu membaca doa wajah tuh sampai wa ana minal muslimin. Tapi Rasul mah doi direngsekeun ka dieu gitu kan. Meskipun kategori sunnah, kenapa kita harus memotong doa yang panjang ini kalau mau pondok terus aya deui pilihan doa nu sanes gitu kan. Doa iftitah. Nah, inilah apa namanya kemudahan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam berbagai macam doa di dalam sholat. Bilih urang teh hoyong milih anu pondok gitu. Nah, maka ku Rasul dipasihan aya nu pondok mah gitu. Anu sesuai dengan sunnah. Yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Oh, sakitu gitu. Ustaz satu lagi nih. Ya. Mengenai sholat sunnah sama yang wajib itu kan. Kalau yang wajib itu kan bacaan doa kita itu kan ada redaksinya itu kan. Nah, kalau sholat sunnah itu apakah sama harus membacakan iftitah gitu kan? Ya. Atau kita saja langsung ke Fatihah gitu? Ya. Untuk sholat sunnah di dalam hadis yang pertama tadi Rasul membaca subhanakallah itu ketika sholat malam. Ila sholati bilaili. Dari sholat malam tahajud sunnah. Dan Rasul mengawali dengan iftitah. Berarti syarat atau syariat sholat sunnah sama sebetulnya dengan sholat wajib. Kaifiat bacaanana gitu. Jadi disertakan dengan membaca iftitah. Sama gitu. Jadi diawali dengan iftitah. Kemudian ketika hendak Al-Fatihah sama. Itu membaca ta'awudz gitu. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai sholat sunnah rata-rata semua Rasulullah
langsung dan tidak tidak melewati doa iftitah, baik itu di dalam sholat sunnah ataupun sholat wajib gitu. Jadi sami Pak gitu. Jadi kita membaca doa iftitah baik itu di dalam sunnah ataupun di dalam sholat wajib sama. Nah terkadang salah satu contoh untuk kita yaitu terjadi ketika sholat tarawih gitu. Sholat tarawih banyak imam yang tidak membaca iftitah, langsung al-fatihah. Mohon. Padahal tarawih itu sama halnya dengan sholat tahajud. Dan Rasul menyontohkan sholat tahajud atau sholat malam atau sholat tarawih itu sama, harus dengan iftitah terlebih dahulu. Gitu. Misal dari iftitah teh kan sholat tarawih, misal contohnya sholat tarawih teh kan 11 rakaat. Gitu. Opat tilu. Apakah yang di iftitahnya itu hanya 4 rakaat pertama atau di setiap bagian-bagian sholat yang dibagi menjadi 3 itu kita harus membaca iftitah? Harus Pak. Gitu. Rakaat pertama ya iftitah, 4 rakaat pertama ya iftitah, 4 rakaat kedua ya iftitah, 3 rakaat ketiga ya iftitah. Kenapa seperti itu? Karena kan di setiap 4 rakaat itu kita ditutup dengan salam. Itu mengakhiri sholat. Kemudian kita mengawali lagi. Nah, namina oge mengawali di sholat berarti sholat anyar deui gitu, Pak, gitu kan. Mengawali di sholat maka dibacalah iftitah kembali. Itu sunahnya gitu. Sakali deui tadi upami teu dibaca sah teu sholatna, sah Pak sholatna mah. Cuman patarosana nyunah teu tah gitu kan. Sesuai tidak dengan Rasul gitu. Rasul saja memberikan yang terbaik dibaca iftitahna. Kurang nu hoyong nyunah, hoyong sesuai dengan Rasul kalah henteu dibaca iftitahna gitu kan. Jadi nyunahna di sebelah mana. Nah, itu menjadi catatan untuk kita semuanya, baik di dalam sholat wajib ataupun di dalam sholat sunnah, maka doa iftitah tetap dibaca. Nah itu mungkin Pak, demikian untuk pertemuan hari ini berkenaan dengan kaifiat sholat Nabi bagian kedua, yaitu cara dan tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat ke tempat sujud dan dilarang melihat ke atas, kemudian membaca doa iftitah dan ta'awudz. Jadi Pak terusan Pak. Semangat? Ya. Berarti sadaya sholat sunat Bulan? kedah di aos. Kedah di aos, sami. Dan sholat sunnah oke, sami kedah di aos doa iftitah. Kecuali upami atau surat Al-Fatihah surat pendek, surat upami menuju sholat sunat. Mohon. Surat pendeknya kedah di aos tetapi sami Al-Fatihah mukul. Sami. Ngaos Pak. Nyata iftitah, Al-Fatihah, surat-surat pendek. Di dalam sholat apapun itu kecuali sholat sholat mayit, jenazah. Sholat jenazah, nah itu tidak membaca tidak membaca iftitah gitu. Al-Fatihah ayat, cuma tidak ada surat-surat pendek gitu kan di dalam sholat mayit mah gitu. Jadi di dalam sholat wajib, sholat sunnah yang lainnya itu sama iftitah, takbiratul ihram, iftitah, ta'awudz, kemudian Al-Fatihah, lalu surat-surat pendek gitu. Sama gitu. Kategorinya sama dan harus dilaksanakan, tidak boleh kita tinggalkan. Gitu meskipun sedikit gitu. Kenapa? Karena kita berharap sholat kita itu benar-benar bisa menyesuaikan gitu kan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita menyepelekan akan sunnah yang diberikan oleh Rasul gitu kan. Dan terkadang kita memberikan kategori sunnah itu kan gitu kan. Upami sunnah teh gitu dilaksanakan mendapatkan pahala,
tidak dilaksanakan teu nanaon tah ieu teh salah gitu. Ulah gitu, pami kitu mah jadi tidak ada motivasi untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Gitu. Jadi sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi. Ya, rugi. Nah, temenan pahala gitu kan. Jadi sedikit pun apa yang Rasulullah SAW berikan di dalam sholat, nah sebisa mungkin kita harus menyesuaikan. Gitu. Sebisa mungkin kita harus menyesuaikan. Meskipun kita tidak bisa gitu banyak kudu menyetarakan Rasulullah susah gitu kan, gitu. Tapi kita berusaha mungkin untuk menyesuaikan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah memberikan keringanan kepada kita, termasuk di dalam contoh-contoh doa. Doa kita pilihan ada gitu kan, pendek, sedang, panjang kan gitu. Sok pendek orang biasa dilaksanakan sahih hadisna. Nu sedang Allahumma baini lebih sahih dari hadisna. Diriwayatkan oleh imam-imam yang sikot. Gitu kan. Kemudian anu panjang oke tadi sahih dari hadisna. Silakan bisa menjadi pilihan gitu kan, alternatif. Begitupun saya pribadi gitu Pak. Saya pribadi juga memposisikan gitu kan bacaan-bacaan iftitah. Ketika sholat namanya teh sholat jadi imam iftitahna nu pendek we. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Tos gitu kan. Nu pendek gitu ketika jadi imam. Ketika sendiri bisa pakai subhanakallah atau Allahumma baini gitu. Allah atau wajah gitu. Cuman wajah tuh apal gitu kan, atau maksakan dari apal mah gitu. Asal parah gitu. Gitu. Jadi kembali kita apal atau maksakan gitu. Gitu saya no alternatif eta gitu kan. Minimal kan berarti 2. Sebetulnya bukan 3, Pak. Banyak gitu. Cuman anu masyhur gitu kan, anu terkenal 3 ini gitu. Dan yang paling terkenal itu nomor ketiga eta. Nu paling terkenal teh di kalangan urang dan terkenalnya sampai wana minal muslimin. Ari kadieuna asing. Padahal ternyata wajah itu teh itu sampai wana minal muslimin. Panjang geuningan. Nah itu hadisna gitu. Bilih masih kene hoyong wajah tuh silakan apalkeun deui we. Tambahan. Diapalkeun deui silakan. Jadi kan itu teh rukun kan baca itu sholat ya. Membaca kita. Andaikan kita kan sepotong membacanya, berarti kan kita tidak memasuki rukun. Ya. Upami iftitah itu termasuk sunnah gitu kan, bagian dari sholat wajib. Anu rukun sholat mah Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah tidak membaca ataupun sepotong maka tidak sah. Gitu. Kalau iftitah itu kategorinya sunnah gitu. Jadi kalau misalkan Bapak belum tahu doa iftitah tapi langsung ke Al-Fatihah masih sah sholatnya. Gitu. Cuman kan belum sempurna. Berarti masih kena ada tugas. Sok hafalkeun supados lebih sempurna deui sholatna dengan menyempurnakan membaca iftitah. Contoh, membaca surat-surat pendek gitu. Itu sunnah apa hukumna? Di mana Bapak teu maca surat pendek oge sah sholatna mah. Cuma tidak sempurna gitu. Sah sholatna mah jeung teu nyunah karena Rasul tidak pernah melewatkan surat-surat pendek gitu. Nah, maka meskipun kategori itu dikatakan sunnah gitu kan, bukan syarat, bukan rukun gitu kan di dalam sholat gitu, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan gitu. Bahasa FVP dimakil gitu kan. Teu maca iftitah teu nanaonan gitu Pak gitu dah. Nanaonan gitu. Nah, nya itu maksudnya ada Rasul mah teu ninggalkeun gitu kan, belum pernah meninggalkan. Berarti kategorinya bukan sunnah biasa tapi sunnah muakkadah yang memang harus kita laksanakan gitu. Nah nanti ada bahasan rukun-rukun sholat yang ketika ditinggalkan bagaimana nanti statusnya gitu. Ada yang bisa diganti dengan sujud sahwi gitu kan, ada yang harus disempurnakan dengan melaksanakan rakaat yang tambahan gitu. Seperti itu. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kaifiyah sholat ke bahasan yang ketiga.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipelajari kembali dan dibaca-baca kembali tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, dalil-dalil, contoh-contoh Rasul, bagaimana Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat, sehingga kita bisa memperbaiki sholat kita dan sholat kita menjadi sempurna. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.